Informasi Smart Drafting. Halo Sobat Drafter, welcome to Insting Informasi Smart Drafting. Perkenalkan, nama aku Natania bersama rekan aku Rebecca Isabella. Pada Insting kali ini, kami akan membahas mengenai polemik rancangan undang-undang memberangus kebebasan pers. Happy watching everyone! Dalam era informasi dan digitalisasi yang semakin maju, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi dan transparansi dalam suatu pemerintahan. Nah, pers ini memiliki peran penting sebagai pengawas independen yang bertugas untuk menyampaikan informasi secara akurat dan juga kritis kepada publik. Namun, sangat disayangkan di dalam draft rancangan undang-undang terbaru mengenai penyiaran di Indonesia kini memicu kontroversi dan juga kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai IJTI. Selanjutnya yaitu ada Dewan Pers dan juga Aliansi Jurnalis Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai AJI. Rancangan undang-undang mengenai penyiaran ini dinilai oleh banyak pihak sebagai ancaman yang serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Nah, beberapa pasal yang ada dalam draft rancangan undang-undang ini dianggap dapat memperketat kontrol pemerintah terhadap media, menghalang-halangi karya jurnalistik investigasi, dan juga menciptakan adanya potensi intervensi politik dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi yang diusulkan kini tidak hanya dapat membatasi kebebasan pers, tetapi juga dapat mengurangi kualitas dari demokrasi itu sendiri, yaitu dengan mengurangi akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Nah, kritik yang dilontarkan oleh berbagai organisasi jurnalis juga menyoroti beberapa aspek kunci yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut yang dianggap membingungkan dan juga multitafsir. Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa jurnalistik yang diatur dalam rancangan undang-undang penyiaran ini memberikan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai KPI untuk menyelesaikan sengketa, yang mana hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang di dalamnya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik harus dilakukan oleh Dewan Pers itu sendiri. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran kita sebagai masyarakat umum bahwa KPI dapat mengintervensi kerja dari jurnalistik dan juga mengurangi independensi dari media itu sendiri. Adapun poin-poin kontroversial dalam RUU penyiaran, yang pertama adalah pelarangan penayangan karya jurnalistik investigasi. Pasal 50B ayat 2 huruf C melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Heri Kurniawan, Ketua Umum IJTI, menilai pasal ini membingungkan dan menimbulkan banyak tafsir. Ia berpendapat bahwa selama karya jurnalistik tersebut mematuhi kode etik jurnalistik berdasarkan fakta dan data yang benar, serta dibuat untuk kepentingan publik, maka tidak seharusnya ada larangan penayangan. Larangan ini dianggap sebagai bentuk intervensi dan pembungkaman terhadap kebebasan pers, serta berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk mengendalikan media. Yang kedua adalah konten berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal 50B ayat 2 huruf K mengatur tentang larangan isi siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini dinilai multitafsir dan membingungkan, berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis atau pers. Definisi yang tidak jelas mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik bisa mengancam kebebasan jurnalis dalam melaporkan berita yang kritis terhadap pihak yang berkuasa. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa jurnalistik. Pasal 8A huruf Q dan pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPI. IJTI menekankan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik seharusnya dilakukan oleh Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. KPI dianggap sebagai lembaga yang dibentuk melalui keputusan politik di DPR, sehingga berpotensi mengintervensi kerja-kerja jurnalistik. Nah, apa sih dampak terhadap kebebasan pers? Dampak terhadap kebebasan pers yang pertama adalah
pembatasan berita dan informasi. Dalam hal ini, media mungkin enggan untuk meliput berita yang sensitif atau kritis terhadap pihak yang berkuasa karena takut akan sanksi atau larangan. Yang kedua adalah otonomi redaksi terancam. Kemerdekaan redaksi dalam menentukan isi berita bisa terganggu oleh regulasi yang terlalu ketat dan intervensi pemerintah. Media bisa kehilangan peran sebagai pengawas independen yang kritis terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Yang ketiga, penurunan kualitas demokrasi. Kebebasan pers adalah salah satu fondasi demokrasi yang sehat. Pembatasan terhadap pers dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta pembatasan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen. Oke sobat, itulah materi Insting 6 kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat drafter semua. Terima kasih, sampai jumpa di Insting selanjutnya. Dadah!